Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Anggraini dengan NPM 2262100055. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai design thinking dalam pembelajaran. Design thinking. Hakikat design thinking menurut pendapat Brown 2008, design thinking adalah pendekatan yang berpusat pada manusia atau human interest yang mengintegrasikan kebutuhan pengguna, kemungkinan teknologi, dan keberlanjutan bisnis untuk menghasilkan solusi yang inovatif. Dan kemudian menurut pendapat Cross 2011, memandang bahwa design thinking sebagai cara berpikir khas desainer yang memecahkan masalah kompleks melalui kreativitas, empati, dan visualisasi. Berdasarkan pendapat para ahli, maka disimpulkan bahwa design thinking adalah pendekatan yang memecahkan masalah yang berpusat pada manusia atau human interest approach, yaitu pendekatan ini berusaha memahami kebutuhan pengguna secara mendalam, mendefinisikan masalah dengan jelas, lalu mencari solusi kreatif dan inovatif melalui proses iteratif atau berulang. Lalu tujuan utama design thinking yaitu menghasilkan solusi yang inovatif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Ciri-ciri utama design thinking yang pertama yaitu berorientasi pada manusia atau human interest yang berfokus pada pengalaman, kebutuhan, dan konteks pengguna. Kemudian yang kedua yaitu eksperimen dan iteratif, yaitu mengandalkan proses coba-coba, prototyping, evaluasi, dan perbaikan yang berulang. Yang ketiga yaitu kolaboratif dan multidisipliner, melibatkan berbagai latar belakang keilmuan dan sudut pandang. Yang keempat, berbasis empati dan kreativitas untuk menumbuhkan pemahaman mendalam terhadap pengguna, serta berpikir out of the box atau di luar pemikiran. Terdapat 5 tahapan dalam design thinking. Yang pertama yaitu empati. Berempati yaitu memahami kebutuhan, perasaan, dan pengalaman pengguna, atau dalam dunia pendidikan pembelajaran yaitu memahami atau evaluasi utama terhadap kebutuhan peserta didik. Pada tahap ini berada di asesmen, diagnosis kognitif, dan non-kognitif. Salah tujuannya untuk memahami kebutuhan, perasaan, dan pengalaman peserta didik. Kemudian kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dapat berupa wawancara, observasi, survei, atau shadowing untuk mengetahui masalah nyata yang dihadapi oleh peserta didik atau pengguna. Tahap kedua yaitu define, menetapkan masalah. Define menetapkan masalah memiliki tujuan yaitu menyintesis hasil empati untuk mendefinisikan secara jelas. Hasil define ini didapatkan dari hasil empati yang pada tahap awal sebelumnya sudah dijelaskan mengenai tahap empati atau tahap pengambilan data, asesmen, diagnosis peserta didik. Kemudian pada define ini, kegiatan pada define itu mengolah data dari hasil tahap empati yang kemudian menjadi problem statement dan rumusan masalah yang berfokus kepada kebutuhan peserta didik atau kebutuhan pengguna. Dari tahap empati dan define, kemudian melanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap ideate atau menghasilkan ide. Dengan tujuan menghasilkan berbagai kemungkinan solusi kreatif seperti contoh pada kegiatan brainstorming, mind mapping, scamper, dan teknik kreatif lainnya untuk memungkinkan membuat ide sebanyak mungkin untuk memecahkan suatu masalah yang sebelumnya sudah ditemukan pada tahap asesmen awal. Nah, tahap selanjutnya itu tahap prototype atau membuat prototype dengan tujuan untuk mengubah ide menjadi bentuk nyata agar dapat diuji. Nah, pada tahap sebelumnya, kita sudah menemukan suatu masalah. Pada tahapan divide, lalu kita membuat sebuah ide atau ide. Nah, pada tahap itu, kita olah menjadi sebuah bentuk nyata agar dapat kita uji coba kepada peserta didik.
Nah, dalam kegiatan ini kita membuat sebuah model sederhana atau sketsa atau mock-up atau simulasi dari solusi yang kita rancang. Kemudian, pada tahap selanjutnya yaitu tes atau uji coba. Ya, ini dengan tujuan untuk menguji apakah prototip kita kepada pengguna itu berjalan dengan sebagaimana yang sudah kita rancang. Lalu kemudian pada tahap itu kita akan mendapatkan umpan balik. Umpan balik tersebut akan kita gunakan sebagai suatu evaluasi apakah tahapan ide yang sudah kita berikan itu sesuai atau masih kurang tepat untuk digunakan. Maka dalam tahapan ini akan ada kembali yaitu pengolahan uji coba atau pengolahan rancangan yang baru hasil evaluasi dari semua kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya untuk merancang suatu pembelajaran. Selanjutnya yaitu agensi design thinking dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa atau learn centered, yaitu design thinking mendorong guru memahami kebutuhan, kesulitan, dan minat siswa dalam belajar bahasa Indonesia. Misalnya, guru merancang kegiatan berbicara yang sesuai dengan gaya belajar dan konteks kehidupan siswa. Yang kedua yaitu mendorong kreativitas dan kolaborasi. Bahasa Indonesia bukan hanya soal tata bahasa, tetapi juga ekspresi, ide, dan perasaan. Melalui tahap ide dan prototype, siswa dilatih berpikir kreatif, berkolaborasi, dan berani bereksperimen dalam berbahasa. Kemudian yang ketiga, pembelajaran kontekstual dan bermakna. Design thinking dimulai dari empati terhadap siswa dan situasi nyata di sekitar mereka, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan menarik. Urgensi selanjutnya yaitu mengatasi masalah pembelajaran secara inovatif. Design thinking membantu guru merancang solusi konkret berdasarkan data lapangan dan umpan balik siswa. Misalnya, untuk mengatasi rendahnya kepercayaan diri berbicara, kesulitan mengungkapkan gagasan secara lisan, serta kurangnya keberanian siswa untuk berbicara di depan kelas. Kemudian selanjutnya itu membangun budaya berpikir kritis dan reflektif. Siswa diajak mengamati cara berbicara, menganalisis kelebihan dan kekurangan dalam penampilan lisan, kemudian mencoba berbagai strategi berbicara, serta memperbaiki performa berbicara berdasarkan umpan balik, sehingga kemampuan berpikir kritis dan reflektifnya berkembang. Selanjutnya yaitu inovasi berkelanjutan dalam pengajaran. Guru terus melakukan perbaikan berdasarkan hasil uji coba agar pembelajaran berbicara tetap relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu contoh penerapan design thinking dalam inovasi pembelajaran berbicara. Yang pertama yaitu empati atau berempati. Guru mengamati dan mewawancarai siswa untuk mengetahui penyebab mereka kurang berani berbicara di depan kelas. Ditemukan bahwa siswa merasa malu, takut salah, dan kurang percaya diri karena jarang berlatih berbicara secara aktif, baik dengan teman, dengan orang tua, atau dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua itu define atau menetapkan masalah. Masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya kepercayaan diri siswa dan minimnya kesempatan praktik berbicara dalam suasana yang aman dan menyenangkan. Terlalu banyak siswa yang merasa gugup atau takut ketika di dalam kelas guru tiba-tiba memanggil untuk maju atau membacakan buku atau tugas yang sudah ia kerjakan. Hal ini menjadi penyebab bahwa siswa merasa kurang nyaman dan mengakibatkan ia kurang percaya diri dalam mengekspresikan atau dalam berbicara. Tahap selanjutnya yaitu tahap edit atau menghasilkan idenya. Guru dan siswa bersama-sama merancang kegiatan berbicara yang kontekstual dan menarik, seperti bermain peran atau role-playing, diskusi kelompok kecil, bercerita pengalaman pribadi, atau simulasi wawancara sederhana. Bermain peran ini dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa karena mereka di sini bukan hanya melalui imajinasi tapi juga
melatih bagaimana cara mereka mengeluarkan kemampuan mereka dalam berbicara. Dalam diskusi kelompok kecil juga memiliki kesempatan siswa untuk bertukar pikiran, bertukar pendapat, dan menganggap bahwa sesama teman itu dapat didengar dalam berbicara. Itu tahap selanjutnya, itu tahap prototipe atau membuat prototipe. Guru menyusun modul pembelajaran berbicara sederhana berjudul Berani Berbicara di Depan Teman yang berisi panduan aktivitas, contoh teks lisan, dan rubrik penilaian yang bersifat apresiasi. Di sini, dalam prototipe yaitu ide yang telah dirancang oleh seorang guru akan diterapkan kepada siswa untuk menguji apakah tahapan ini sudah benar atau hal ini sudah tepat atau sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan berbicara siswa. Terlebih jika dalam kelas siswa-siswanya adalah siswa yang berdiferensiasi dengan tingkatan yang berbeda. Ada tingkat tengah, ada tingkat tinggi, rendah, dan sedang. Siswa dengan tingkat tinggi tentu memiliki kepercayaan tinggi dan berani tampil di depan teman. Namun, bagi siswa dengan memiliki tingkat pembelajaran yang rendah, akan merasa malu, gugup, dan merasa tersaingi oleh teman yang memiliki kepercayaan yang tinggi. Maka, guru di sini menyusun rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tes uji coba. Modul dan kegiatan berbicara diuji coba di kelas. Siswa diminta tampil berbicara secara bertahap mulai dari kelompok kecil hingga berbicara depan kelas. Lalu memberikan dan menerima umpan. Hal ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dalam tahapan prototype tadi, kita menerapkan kepada siswa untuk menguji apakah tahapan ini sudah sesuai atau rancangan ini sudah sesuai dengan capaian yang ingin kita capai untuk siswa dalam melakukan pembicaraan di depan kelas, yaitu dengan berani bicara depan teman. Hal ini dapat juga dirancang dengan membuat ide diskusi kelompok kecil, di mana mereka saling bertukar pikiran bersama teman untuk menguji keberanian sederhana, lalu setelah itu mereka dapat tampil di depan kelas untuk menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok kecil mereka. Sekian penjelasan saya mengenai design thinking dalam pembelajaran berbicara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.